siang sahabat-sahabat kami dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dengan NBC Mariana Bali Channel. Hari ini kami kedatangan tamu penting, seorang tokoh kampus yang juga tokoh masyarakat, Dr. Anak Agung Gede Oko Wisnumurti. Oh iya, Siapa panjangnya begitu. Ya. Biasanya dipanggil Pak Wisnu aja cukup, atau Wisnumurti aja. Ya. Tapi sehari-hari saya panggil Pak Wisnumurti. Beliau sekarang adalah Ketua Yayasan Universitas Warmadewa. Ya. Saya kira semua pemirsa pasti sudah tahu Warmadewa. Dan beliau adalah juga mantan Ketua KPUD Provinsi Bali. Nanti biar beliau sendiri memperkenalkan diri lebih lengkap. Yang saya kenal juga beliau adalah seorang penulis dan sering menjadi moderator atau pemandu debat calon bupati dan calon wakil bupati di Bali. Malahan juga kemarin mungkin debat gubernur dan sebagainya. Selamat datang Pak Wisnu. Selamat datang. Ya. Boleh dibuka tentunya. Ya, saya buka ya. Ini sudah atur jarak. Ya, atur jarak. Dan protokol. Kita ngobrol santai Pak. Ngobrol santai saja. Sekarang kampusnya kan sudah punya fakultas kedokteran saya kira terakhir. Betul. Sudah berapa kali melamar? Sudah 4 kali. Sudah 4 kali. 4 kali dari tahun 2010. 2010. Sudah tahun 2020 sudah 10 tahun. Iya. 10 tahun kurang 7 ya 4 kali. Bapak saya punya klinik juga. Ada klinik pelaksana. Saya sudah 5 kali berobat ke sana Pak. Dan keren juga kliniknya. Keren betul. Ternyata Dan Pak Wisnu belum pernah ke klinik. saya sudah. Saya 5 kali. Awalnya saya ke rumah sakit yang ternama, Nah. gitu. Kita nggak sebut merek. Ya. Pikiran kita kan, ya udahlah rumah sakitnya keren kan. Nah. Terus saya kebetulan kepepet ke klinik. Ya. Ternyata jauh lebih nyaman. Betul. Terus suasananya lebih bagus. Ternyata klinik saya lebih bagus nih. Saya 5 kali sudah berobat tusuk jarum. Iya. Ada di sini aku Ya, buku. ini itu teman itu yang Ya. dokternya. Tapi sekalipun lebat tetap aja. Kan orang koni, Pak. Ya, betul. Betul. Tetap saya di Koni Bandung. Tapi ada kekurangannya Pak saya lihat. Parkir. Ya, Ya, parkir ini kurang problem. luas. Ya kita lagi sedang usahakan tempat lah bersama atau Ya. sewa nanti untuk parkir. Memang Ya. kita akui karena itu klinik itu awalnya kan rumah. Oh, rumah ya. Kemudian kita beli, kita jadikan klinik sehingga Ya, memang parkir jadi masalah. ya betul. Jadi kalau tamatan FK Fakultas Kedokteran dari Warmadewa sudah semuanya kerja atau bagaimana? Sudah, itu Sudah kan kita. kita dinas. Oh, ya. Dan jadi begini, FKIK kita ini adalah salah satu, ya mungkin satu-satunya swasta ya di Ya. Nggak di Indonesia Unut itu di ada sekarang ya, Udayana, baru ada. kemudian belakangan ada di Uniksa. Ya, Uniksa. Belakangan. Ada kan. Dan syukur sejak berdiri kita dapat bantuan Bank Dunia itu sekitar 13,5 miliar ya untuk sarana prasarana, kemudian uji kompetensi, Ya. PDI istilahnya, Ya. di kedokteran itu kita selalu di atas rata-rata nasional. Artinya dari sisi kualitas kita bangga lah. Dan lulusannya di samping sudah bekerja mandiri, kemudian ada yang lebih menggembirakan juga, ternyata banyak juga alumni kita yang diterima untuk program spesialisasi, kemudian ke Ya. program-program yang lebih tinggi lah, baik di UGM maupun di UGM. Kalau pengamatan saya Pak Wisnu sudah lama jadi ketua yayasan Ya. Warmadewa ya. Kenapa tidak memilih direktur? Tidak boleh. Apa kena tidak profesor? Bukan. Eh, Jadi kalau saya itu, ini kan sudah tahu ya, kita sudah kenal lama lah sama Lina dari Ya, ini teman lama. kita juga bagian dari penulis dulu, penulis
dunia akademis adalah pilihan kita. Ya. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang tadi ini, tidak hanya Winardian saja yang nanya begitu, banyak teman-teman yang nanya. Cuman saya selalu bilang, saya tidak pernah berpikir ke depan itu mau jadi apa, aneh. Ya, selama ini kan impornya dari UNO, lalu dari luar Madewa lah. Apa langsung aja? Ya sebenarnya sama aja sih. Sama. Karena kita di swasta, sehebat apapun rektor, kalau tidak ada komitmen yang kuat dari yayasan, juga dia nggak akan bisa jalan. Atau sebaliknya, sehebat apapun ketua yayasannya, kalau manajerial tata kelola perguruan tinggi tidak bagus, juga tidak nyambung. Jadi intinya baik dari ketua yayasan maupun dari rektor ada porsi kegiatan yang beda, tetapi dia harus satu. Ini namanya duit tunggal kalau di swasta. Ini bedanya dengan negeri. Kalau swasta itu yayasan itu seperti dikti, karena dia ownernya. Sementara rektor itu adalah manajerialnya. Jadi ini harus duit tunggal betul dalam tata kelola. Karena banyak juga yang saya lihat kampus-kampus swasta kalau sudah besar dia cenderung konflik. Kalau masih kecil dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena swasta itu kan dari oleh dan untuk. Tapi ini swasta ini kan milik apa hubungannya dengan Pemprov? Itu hanya historis saja, tidak ada. Karena yayasan itu kan berdasarkan undang-undang, mereka adalah badan hukum tersendiri. Jadi undang-undang yayasan itu kan undang-undang nomor 26 ya tahun 2004, sebelumnya undang-undang nomor 16 tahun 2001 itu keluar undang-undang yayasan. Dan sesungguhnya undang-undang ini keluar kan didasarkan atas banyaknya dulu yayasan yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang kemudian dalam tanda kutip cenderung kemudian dipakai untuk hal-hal yang pribadi gitu sifatnya. Keluar undang-undang ini, jadi yayasan itu milik publik. Jadi tergantung sekarang tata kelolanya. Beberapa fakultas Pak sekarang? Kita ada 8. Ya. 8 termasuk pasca sarjana. Sudah ada pasca sarjana. Yang banyak yang sebenarnya fakultas itu kan lagi-lagi fakultas itu hanya mengkoordinir. Yang langsung bersentuhan dengan bidang ilmu dan aktivitas kan program studi. Dan kita ada 26 program studi, jadi cukup besar. Lumayan. Lumayan. Program studi itu sama dengan jurusan itu. Kalau dulu jurusan, sekarang program studi. Nah, itu yang sebenarnya menjadi core aktivitas akademik ya, tridharma kalau di kampus. Kalau fakultas itu lebih kepada fungsi administratif ya. Belakangan juga saya amati Warma Dewa itu cukup aktif di apa istilahnya. Kalau di drama perguruan tinggi itu ada 3 ya. Ada pengabdian masyarakat itu luar biasa. Ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat luar biasa itu. Seminar-seminar apa. Ini harus berimbang. Ya. Harus berimbang. Kenapa? Karena perguruan tinggi itu memang kita kan mencetak sumber daya manusia. Betul. Jadi mereka harus kita biasakan pertama tidak saja kuliah, itu kan baru satu dari tridharma. Kuliah itu pembelajaran aja, maka harus dilengkapi dengan penelitian riset. Dan yang ketiga adalah pengabdian. Jadi ketiga inilah yang harus dikolaborasi menjadi sosok intelektual yang dia mengerti dengan ilmunya, dia bisa melakukan riset dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu sih sebenarnya konsep dasar dari pendidikan juga dan tridharma itu. Dan saya ingin tahu Pak Wisnu, kalau dulu kita zaman kita jadi mahasiswa itu kan kita lebih banyak aktif di ekstrakurikuler. Mungkin Pak Wisnu mengalami itu. Sekarang saya lihat mahasiswa atau siswa itu kurang itu. Tapi outputnya dari segi untuk masyarakat itu bagaimana ya? Sebenarnya ekstrakurikuler itu ada di kampus itu masih aktif, masih banyak. Kami aja di Warma Dewa itu ada 18 kegiatan untuk ekstra. Itu baik dari yang seni, olahraga, kemudian
cenderung akademik kayak kita punya Warma Dewa TV, kita punya Visip TV, itu mahasiswa. Kemudian kita punya juga kelompok studi mahasiswa, banyak kok. Banyak. Cuman kalau dulu itu cenderung aktivis itu mereka yang dalam tanda kutip demo atau apa gitu ya, dan kadang-kadang mereka tidak terkontrol oleh pembimbing. Nah, jadi mereka ya udah sama lah kita alami itu kan. Tapi sekarang mereka diarahkan, ada pembimbing misalnya bidang media, kita punya Visip TV dan Warma Dewa TV, ini memang tugas mereka ya kayak TV, kita punya itu. Kemudian ada yang pusat studi misalnya, mereka meneliti, membuat artikel, jadi lebih terarah, lebih produktif sekarang ya. Cuma memang kemudian dia tidak muncul sebagai dalam tanda kutip ikon aktivisnya keluar, karena yang diekspos itu lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolektif, kayak marching band misalnya. Warma Dewa punya marching band dan bahkan juara internasional berkali-kali. Artinya itu ya mahasiswa. Kemudian karate, periksa diri itu juara nasional juga. Nah sekarang ada salah satu mahasiswa kita yang tembus di turun-turun Bali. Kebetulan dari malam yang di gedung apa itu dapat juara 2. Tapi itulah aktivitas mahasiswa kita ada. Cuman mungkin exposure-nya kurang seksi gitu. Ya betul. Dan sekarang lebih menjurus ke aktivitas sehari-hari. Kemampuan mereka, ketalenta mereka. Waktu bisnis kita punya. Dulu kan biasanya ke politik. Aktivis yang dulu. pakai ini di kampus-kampus. Dulu itu cenderungnya kegiatan politik. Lalu dia menjadi aktivis. Padahal sebenarnya aktivis itu ya aktif di dalam kegiatan apapun sesuai dengan talenta yang dia punya. Baik saudara sekalian, Pak Wisnu ini juga adalah saya kenal sebagai pengamat dan juga narasumber. Pokoknya. Sekalian, Pak Wisnu ini juga adalah saya kenal sebagai pengamat dan juga narasumber. Pokoknya. Selain pengamat juga narasumber bagi wartawan, bagi jurnalis. Yang saya ingin tahu Pak Wisnu, saya merasakan sebagai wartawan ya, baik semasa di lapangan tempo hari maupun sekarang di belakang media saja. Mencari pengamat di Bali dari sejumlah kampus itu sangat susah Pak. Jadi orang Jakarta bilang lu lagi. Kalau Pak Wisnu, Pak ini ya Pak Wisnu lagi. Menurut Pak Wisnu karena orang Bali itu enggan tampil itu bagaimana? Apa memang tidak menguasai persoalan atau juga banyak orang Bali yang pintar, banyak orang Bali yang hebat. Cuman tipikal kita, ini Pak Andi kan tahu ya, tipikal kita itu kan dengan awak bisa, kemudian lebih menarik diri. Banyak kok orang hebat-hebat, banyak sekali orang hebat. Begitu ditanya wartawan semua Kenapa? Karena tipikalnya terlalu intelektual dalam arti ilmu, betul. Semua ilmu, tapi ilmu ini kan harus diabdikan. Masalahnya sekarang kan kampus, akademisi, intelektual itu kan bukan lagi menara gading. Dia harus menjadi menara air, kan begitu filosofinya. Artinya ilmu yang dia punya harus dia sampaikan. Kalau ada sesuatu yang salah, sampaikan. Kebenaran intelektual itu kan beda dengan kebenaran politik. Nah, ini yang harus dibedakan. Jadi mereka takut ragu-ragu itu karena dia tidak membedakan mana kebenaran intelektual, mana kebenaran agama, mana kebenaran politik. Kalau kebenaran intelektual itu bisa diuji, dan kalau ada yang membantah,
biasa-biasa aja, sesuai dengan perspektif mana yang dia harus pakai gitu. Nah, kebiasaan ini yang perlu dibangun. Saya setuju dengan Lindariana, banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang hebat, tetapi itu tadi ya saya salahkan wartawan juga. Gitu ya. Kenapa kok dicari itu aja? Mungkin kalau cari yang lain jadi nggak populer lagi orangnya gitu. Ini saya sudah menugaskan orang untuk hubungi ini, nggak mau Pak, nggak mau komentar, nggak mau komen. Ya cuma itu pelit-pelit ilmu. Ya, pelit-pelit. nggak enak rasanya. Kalau saya sih punya satu bisa jadi ngasih dua gitu kan. Kan nggak pelit gitu. Kita namanya juga sharing ya. Ya, sharing. Jadi kebiasaan ini perlu kita bangun juga. Ya, kita ingin biar hidup Pak. Ya, dan saya selalu kasih tahu ke teman-teman di kampus, khususnya di Warma Dewa ya. Karena dalam setiap pengarahan, setiap pelatihan kepada dosen, saya selalu katakan, kalau membuat kegiatan, dosen itu jangan hanya sebagai panitia. Mestinya kalau Anda punya seminar, ya adalah 1-2 orang dosen kita yang jadi pembicara. Karena kita kan ingin mengeksplor ilmu kita, temuan kita, basic yang kita mau sampaikan. Kalau hanya jadi panitia, ya siapa aja boleh, nggak perlu satu, nggak perlu dosen atau iya kan? Itu kan sifatnya panitia kan karena dunia kampus itu dunia pemikiran. Ya, saya ingin mengimbau atau mengapel pada intelektual kita di Bali dari kampus manapun ya. Kalau saya pikir riset pasti banyak ya. Hasil riset itu bagi kita rilis kepada masyarakat apa yang harus kita perbuat untuk kepentingan minimal untuk kepentingan daerah kita. Betul. Jadi bayangkan saja setiap kampus itu kalau setiap tahun dia menghasilkan 25 riset saja. Kita punya 56 kampus di Bali. Berarti kan 25 kali 56 berapa riset yang dihasilkan? Tapi berapa riset yang dihasilkan itu berapa yang masyarakat tahu tentang riset itu? Apa yang bisa diaplikasikan? Hampir tidak ada. Ini ada stagnan, ada lag gitu ya, lag informasi antara dunia kampus, media dan masyarakat. Maka peran media ini benar harus jadi mediator dan memberikan ruang yang lebih banyak kepada kalangan kampus lah, intelektual untuk menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan. Tetapi penting juga nih, kadang-kadang kan kalau politik ya cari orang yang memang punya fisik ilmu politik. Jadi kadang-kadang maaf saja bukan antara bisa, boleh dan patut itu kan penting. Jadi jangan ngomong kalau dari kacamata intelektual ya, kita punya disiplin ilmu ya. Kalau saya sih ya bicaranya pasti politik. Ada pun bicara hukum paling kebijakan gitu. Karena basic ilmu politik itu memang kebijakan, tata kelola pemerintahan. Itu yang penting. Baik Pak Wisnu, kita ke keluar dari Baik Pak Wisnu, kita ke keluar dari kampus lah. Sekarang kita urusan masyarakat Bali lah. Kenapa? Wisnu juga adalah kelompok ahli kita kan sama-sama jadi tim ahli. Saya kan tidak boleh bilang begitu. Saya wartawan. Bapak melihat hasil pilkada yang terakhir itu, menurut Pak Wisnu bagaimana ya? Untuk kepentingan Bali ke depan. Yang pertama tentu saya mengapresiasi ya pilkada kemarin di 5 kabupaten kota di Bali khususnya ini berjalan sangat tertib, baik, kemudian sesuai dengan tahapan. Nantinya penyelenggaraannya sangat baik. Karena saya terlibat khususnya dalam hal debat-debat itu. Dan KPU kita patut apresiasi lah
kita berikan apresiasi. Nah kedua, hasil sekarang. Kalau dari kacamata kita sebagai pengamat loh ya, sebenarnya siapa yang menang, siapa yang kalah, dan bagaimana itu kan sebenarnya bisa, itu loh bedanya demokrasi saat ini dengan demokrasi yang di masa lalu. Kalau di masa yang lalu prosesnya unpredictable, hasilnya predictable. Artinya prosesnya unpredictable, kacau balau lah. Tapi hasilnya siapa yang bakal jadi udah tahu sebelum dipilih. Ini nggak jadi ini. Nah, demokrasi itu kan prosesnya predictable, tahapannya jelas, hasilnya unpredictable. Nah, ini terjadi. Katakanlah misalnya kalau kita ambil dari hasil kemarin ya. Karangasem dan Negara. Ini dua kutub. Jadi dua kutub yang berbeda. Jemberana itu PDIP, Karangasem itu non PDIP katakanlah misalnya Nasdem dan kawan-kawan. Dan dari proses tahapan awal prediksinya di Jemberana PDIP akan menang. Di Karangasem PDIP akan kalah. Itu prediksi awal. Ya, prediksi masyarakat. Akhirnya ini berproses kan. Maka yang terjadi kemudian terbalik. Artinya Jemberana dalam tanda kutip tidak begitu digarap dengan baik. Saya bicara PDIP. Kenapa? Karena memang PDIP partai pemenang di Bali. PDIP sebagai ruling partai, the ruling partai. Karena dari provinsi sampai kabupaten kota hasil pemilu hampir tidak hampir di semua kabupaten PDIP mayoritas. Maka saya pakai PDIP dengan partai lain koalisi. Nah yang terjadi seperti itu. Maka dan semua pihak menerima, iya kan? Jadi kan tidak ada protes, tidak ada tuntutan ke MK, mereka terima dan ini saya pikir sangat rasional ya, sangat rasional. Artinya apa? Artinya hasil kemarin juga menjadi pembelajaran bahwa politik itu dinamis. Kedua, politik itu memang perlu sentuhan. Jadi kita tidak bisa serta-merta akan mendapatkan sesuatu kalau tidak disentuh dengan baik. Iya kan? Artinya yang ketiga, ternyata masyarakat kita cerdas. Masyarakat kita cerdas untuk menentukan pilihan. Ya terlepas bahwa di tempat yang lain juga mayoritas dan sebagainya, ya faktanya memang begitu. Fakta politiknya memang begitu. Itu sih kalau menurut kacamata saya. Betul tidak terduga. Iya kan? Demokratis. Ini kan hasilnya unpredictable. Tapi prosesnya predictable. Karena tahapannya jelas, kapan harus memilih, kapan harus kampanye dan sebagainya gitu. Nah, ini menarik. Jadi demokrasi itu menarik. Jadi mungkin pelajaran bagi pemimpin kita ke depan ya. Jangan menggambarkan sesuatu. Ya, cuman saya sayangkan di satu kabupaten yang notabene kabupaten emas lah gitu ya. Permatanya Bali, Badung itu hanya satu calon. Ini saya sayangkan. Kenapa saya sayangkan? Mestinya di situ tempat perebutan kekuasaan yang sangat tajam. Iya kan? Karena semua pasti mencari permata ini gitu. Gengsinya lain, tapi tiba-tiba calonnya cuma satu. Nah ini itu salah siapa kalau calon satu? Kan tidak salahnya partai juga, salahnya masyarakat. Atau salahnya partai tidak mencalonkan kadernya. Ya artinya kalau mau cari salah ini kita kembali kepada fungsi. Iya kan? Fungsi partai politik itu kan pertama melakukan rekrutmen politik, melakukan pendidikan politik, melakukan sosialisasi politik. Rekrutmen politik itu berkaitan dengan memposisikan orang-orang partai, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Kan ini rekrutmen, fungsi rekrutmen. Artinya ada rekrutmen yang kurang jalan, ada rekrutmen yang kurang jalan dengan komposisi. Kenapa? Karena dulu orang ingin pilkada langsung agar semua pihak bisa maju, ada kesempatan. Pak Jokowi itu kalau ada pilpres langsung itu tidak akan pernah jadi presiden. Iya kan? Karena perputaran elit itu hanya terjadi di lingkar kecil aja. Hal yang sama misalnya Pak Narayana mungkin nggak bisa jadi gubernur atau nggak bisa jadi bupati, atau Pak Giri Prasta tak bisa jadi bupati.
atau Pak Danang di Karangasem mungkin saja tidak bisa jadi bupati kalau dalam proses pemilihan tidak langsung. Tapi dalam pemilihan langsung semua jadi mungkin. Semua jadi mungkin. Nah, inilah sebenarnya harapan kita ke depan dalam proses demokrasi ini. Nanti dibalik, kalau gitu Pak Wisnu kenapa nggak maju gitu? Kan porsinya lah. Kalau saya kan ya udahlah, saya di akademisi, saya akan berjuang melalui misi. Kalau beliau di wartawan akan berjuang dari jalur wartawan. Kalau orang sudah di partai, dia pasti akan berjuang dari dari rumpun partainya untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjadi kader terbaik kan. Nah, inilah saya pikir fungsionalisasi peran dan fungsi ke depan yang harus kita bangun. Ini kan konsep kolaborasi sesuai semangat 4.0 kan itu. Kan nggak mungkin saya ambil semua kerjaan saya ambil, kan nggak mungkin. Ya kita porsi-porsikan juga, tapi nanti akan ketemu dalam satu idealisme yang sama, ya kan? Pak Wisnu, banyak pertanyaan di masyarakat bahwa pilkada kemarin ini yang 6 kabupaten itu mereka hanya jadi bupati sampai tahun 2024. Ya. Jadi tidak sampai 5 tahun ya? Ya, betul. Ya. Memang aturan seperti ya, itu ya? Nanti 2024 semua akan serentak. Ini kan serentak. Ya, dulu kan sebagian-sebagian ya. Ya. Karena ada masa jabatan dan masa berakhir tugasnya beda. Nanti dulu. Sekarang anggaplah yang tidak pilkada kemarin juga 2024. Iya, nanti ketemu di semua provinsi, semua kabupaten di 2024 itu secara serentak pilkadanya. Karena ini sekarang mereka yang terpilih kemarin itu hanya 4 tahun saja. 4 tahun aja. Iya. Gubernur kita akan berakhir 2023. Ke 2024. Jadi harus ketarik menunggu 2024 kalau ada pilkada gubernur. Iya. Oh begitu ya. Jadi kelihatannya akan lebih apa istilahnya tarung bebas ini. Jadi semuanya tidak dalam kondisi menjadi pejabat. Ya. Jadi kenapa umpamanya gubernur kita kan 2023 selesai, pasti ada PLT atau pejabat. Jadi yang kalau beliau ingin yang kedua kalinya harus tarung bebas dengan orang lain, siapa lah nanti nggak tahu kita ya. Belum tahu lah. Ya ini yang harus dipersiapkan oleh semua pihak. Iya, betul. Jadi bagi mereka yang newcomers misalnya di 2020 kemarin, itu mereka harus rela bahwa dia hanya 4 tahun. Ya, harus bertarung lagi. Ya. Kan undang-undangnya sudah begitu ya? Iya. Kan ini kan sebenarnya proses undang-undang pilkada pemilu langsung itu kan sudah sekian periode kan. Tetapi untuk menuntaskan agar nanti di titik tertentu bisa serentak, ini kan dilakukan bertahap dengan penyesuaian. Makanya kayak di Bali ada 8 kabupaten yang serentak sekarang kan baru 5. Nanti nyusul Gianyar, nanti nyusul. Nah yang lebih parah nanti kan itu Gianyar dan Buleleng kan. Bisa 3 tahun kan? PLT-nya? Enggak, masa jabatannya. Oh 3 tahun. Iya kan? Karena udah 3 tahun dan 2024 harus 2024 harus mulai lagi kan? Pilkada lagi. Oh, iya. Jadi 2024 semua provinsi kabupaten serentak termasuk ya. Presiden. Maka yang perlu ditata sebenarnya kalau menurut pandangan saya itu ya. Ya itu terserah lah yang di atas sono gitu kan. Menurut pandangan saya sih yang perlu ditata sekarang kan koalisi. Ya, koalisi. Saya dari dulu sudah menyarankan ada koalisi permanen. Jadi koalisi itu harus sebelum pemilu, sebelum pilpres permanen. Sudah ada koalisi permanen. Jadi koalisi permanen itu gini. Koalisi permanen itu pilpres, pilgub, pilkada, pil bupati wali kota. Jadi partai politik ini harus berkoalisi permanen selama 5 tahun. Kenapa? Karena dia harus mengusung loh. Ya. Kan tidak mungkin misalnya kayak di Bali lah, di provinsi ketika pemilihan gubernur kita meruangai gitu kan,
nanti di pemilihan bupati beruang umum, padahal kebijakannya nanti siapa yang mengontrol siapa kan jadi nggak jelas ketika terpilih nanti kan. Yang dimaksud permanen itu dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten. Iya. Betul. Sehingga struktur dukungan politik itu menjadi jelas. Sehingga yang di luar itu nanti bisa jadi checks and balances. Ya. Kalau sekarang kan susah kan Susah. Kalau mau bergabung di sana kalau lain. kita mengkritik kebijakan gimana orang yang ikut kok di situ gitu. Iya. Oh saya enggak, orang ikut di situ. Begitu. Iya kan? Yang namanya kebijakan itu kan dari pusat sampai ke daerah. Gimana kita mengkritik sebuah kebijakan kalau kita ada di dalamnya? Gitu. Itu nanti arahnya ke sana. Kalau pandangan saya loh ya. Mudah-mudahan didengar. Kita kan orang pinggiran nih. Baik Pak Wisnu, berikutnya saya ingin bertanya kepada Pak Wisnu mengenai baru-baru ini ada seminar virtual menjadi yang diadakan oleh salah satu partai di Bali mengenai Perda Desa Adat. Iya. Belum apa-apa sudah, kan Perda itu kan baru lahir 2019, sedang merempat terserah. Jadi sudah ada usulan supaya direvisi. Karena katanya desa adat diintervensi oleh kepentingan politik. Kalau menurut pandangan Pak Wisnu gimana? Ya, saya kebetulan mengikuti proses lahirnya Perda Desa Adat. Ada dua hal yang perlu dicermati dari Perda itu. Yang pertama berkaitan dengan berkaitan dengan legal draftingnya. Kalau itu menyangkut legal drafting kan lebih kepada bagaimana penulisan tata letak itu kan legal drafting nih. Siapa yang mana yang duluan mana yang belakangan itu legal drafting. Oke lah, kalau arahnya ke situ, konteksnya adalah ada yang perlu ini loh pasal ini atau diktum ini mestinya gini ya, itu kan lebih ke menyempurnakan gitu. Kalau itu yang dimaksud mengganti ya kan oke lah gitu ya. Tetapi kalau berkaitan dengan substansi ini kan harus beda. Ada dua hal yang beda. Kalau dari substansi saya melihat Perda yang nomor 4 tahun 2019 ini cukup baik dalam rangka bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap desa adat yang diakui sebagai komunitas yang memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak saja dari kita, dari masyarakat dunia pun mengakui bahwa desa adat di Bali ini benteng budaya, benteng kemasyarakatan, kemudian kemandirian, hak otonomi, dan mereka tidak pernah merecoki pemerintah. Iya kan? Pernah nggak kegiatan adat merecoki pemerintah? Enggak kan? Bahkan mereka sangat-sangat terbukti membantu semua program otonom. Dan Perda ini sudah memberikan ruang yang sangat baik. Ya, karena di situ saya lihat pertama dari sisi filosofinya, ini kembali ke desa adat. Kan Undang-Undang Dasar pun kan memberikan pengakuan terhadap hukum adat kan, gitu kan, hak asal usul, dan itulah desa adat yang sekarang sudah dibentengi, diberikan kekuatan yang seutuhnya sebenarnya oleh Perda.
Bahkan sekarang APBD pun itu secara jelas diatur untuk digunakan, diberikan kepada desa adat. Kenapa itu boleh? Ya boleh lah. Iya kan? Boleh lah. Pernah nggak desa adat nuntut berapa pemerintah nyewa Balai Banjar untuk kantor klien? Pernah nggak? Selama ini yang dipakai oleh dinas itu kan aset desa adat. Pernah nggak desa adat kemudian minta sewa? Kalau itu hitung-hitungan ekonominya, mestinya boleh dong. Jadi kepala dusun itu tuh nggak punya kantor. Kalau di Bali loh ya, kantornya itu diambil Balai Banjar. Balai Banjar itu adalah kekayaan desa adat. Pernah nggak kemudian desa adat untuk pemerintah sewa dong untuk kantor? Mestinya boleh itu, tetapi kan nggak dilakukan. Itu satu. Yang kedua, kaitannya dengan Bage Paharyangan, Pawakan dan pelemahan itu juga sudah sangat-sangat baik. Tinggal sekarang dilaksanakan. Kalau mengganti itu biasanya kan adalah masa baru lahir belum dilaksanakan diganti. Ini logika politiknya di mana? Iya kan? Kalau bahwa di situ ada sesuatu yang kesannya dalam tanda kutip intervensi, siapa yang mengintervensi siapa? Kan ini juga perlu ditanyakan. Iya kan? Iya kan? Pertanyaannya tadi, ya ketika kemudian pemerintah atau yang berkuasa saat ini memberikan tempat, memberikan ruang dan memberikan fasilitas atau memberikan pendanaan terhadap desa adat, apakah itu termasuk kategori intervensi? Ini pertanyaan yang kedua yang perlu kita kupas. Bahkan ini adalah sebuah perhatian yang luar biasa atas pengakuan dan kontribusi desa adat yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Dalam tanda kutip dimanfaatkan. Ya untungnya Bali itu polos dan misi anut, diapakan aja diem. Nah sekarang bukan kesempatan sebetulnya. Ini memang hak desa adat yang harus dia dapatkan. Nah persoalannya kemudian lalu yang berkuasa memberikan itu lalu dia mendapatkan hikmah dari apa yang dia berikan, itu lebih kepada impact kan yang ditimbulkan atas kebijakan yang diberikan kepada lembaga yang memang sepatutnya diberikan gitu. Iya kan? Ya, kalau menurut pandangan saya loh, kita berpikirnya sederhana saja. Siapa yang mengintervensi siapa juga perlu pertanyaan, perlu dijelaskan, perlu dijelaskan bahwa di situ kemudian si A, si B secara oknum tidak bisa masuk karena sudah si B itu ya urusan dia. Jangan desa adat diajak-ajak gitu. Kalau saya loh ya. Saya juga beranggapan seperti itu. Kalau betul diintervensi, malahan di Jepang malahan kalah malahan. Iya. Sekarang kan ya ingat masyarakat kita sudah cerdas. Ya, sudah cerdas. Masyarakat kita sudah melek politik. Masyarakat kita sudah mengerti. Dan ini mesti harus kita syukuri. Karena saya terlibat ya dari zaman reformasi, dari zaman orang ribut-ribut, ya sampai saat ini saya ada di dalamnya, jadi bukan outsider. Jadi mengerti betul bagaimana kondisi kita. Bahkan saya sampai sekarang masih menjadi ketua sahabat desa di desa adat. Bagaimana keluhan mereka, kemudian katakanlah sekarang COVID, bagaimana kemandirian desa adat dalam memerangi COVID ini luar biasa. Di tempat lain nggak ada loh. Dengan satgas dan sebagainya, dengan kepatuhan, dengan coba di desa-desa lihat corong yang hidup itu punya siapa? Punya desa adat yang memberikan komending terhadap aturan protokol kesehatan itu punya siapa? Baik Pak, terima kasih Pak Wisnu mengenai desa adat. Terakhir barangkali ini kita ingin sekalipun mungkin bukan apa istilahnya, bukan ya anggaplah keahlian Bapak, tapi saya yakin Pak bisa menjawab. Namanya juga, namanya juga ngobrol-ngobrol. Mengenai pariwisata kita, terutama libur panjang Natal dan Tahun Baru ini. Nah ini lagi. Kan saya bisa banyak yang membuli Pak Gubernur bikin SE begini. Ini lagi. Karena saya bisa itu. Saya bisa masuk ke situ dari sisi kebijakan. Dari sisi kebijakan ya. Kebetulan saya juga concern. Warna Dewa itu kan ekowisata kan.
basic. Ya. Ekowisata itu wisata lingkungan. Jadi gini, 2020 mulai Maret kita tahu bahwa terjadi pandemi COVID-19 yang dampaknya itu luar biasa. Tidak saja ke kesehatan, tetapi itu merambah ke sektor ekonomi, sosial, dan bahkan stres sosial stres. Ini yang terjadi. Dan ini berlanjut sampai sekarang kita belum ada kepastian. Nah, di tengah-tengah pandemi ini ada problem yang luar biasa, khususnya Bali yang kita hadapi. Di satu sisi kita daerah pariwisata. Daerah pariwisata itu tentu tempat yang dikunjungi banyak orang, iya kan? Daerah wisata ini kan mengundang orang datang. Di situ ada interaksi, di situ ada kerumunan, di situ ada kegiatan. Ini pariwisata. Tiba-tiba COVID ini membalikkan 120 derajat tentang budaya berlancong sekarang tinggal di rumah, budaya ngumpul sekarang harus social distancing, iya kan? Budaya simekramo sekarang lewat daring. Jadi semua dipotong nih, sehingga ini sangat dirasakan sekali dampaknya bagi utamanya pariwisata. Kita tahu kan 10 digit kita minus. Kemudian hotel hampir nol, restoran dan ya semua kegiatan, semua kegiatan wisata yang notabene di situ banyak investasi. Tarik menariknya kan di situ antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan pariwisata untuk mengundang orang datang untuk berkerumun dan sebagainya. Jadi sekarang tarik menarik, kita mau berpihak kemana? Kalau saya kesehatan dulu lah harus kita jaga. Iya. Jadi ketika misalnya Pak Gubernur kemarin dalam tanda kutip mengeluarkan surat edaran, dan itu pun surat edarannya adalah petunjuk dari pusat yang harus disampaikan. Karena kalau Gubernur tidak melakukan itu, kalau terjadi apa-apa yang kena Gubernur. Contohnya DKI ya. Karena dia penanggung jawab daerah, dia harus bersikap. Iya kan? Kalau dia tidak lakukan itu, yang kena siapa? Contohnya Kapolda Metro, Kapolda Banten, Jawa Barat ya. Walaupun dia sudah melangkah, sudah melakukan apa yang di lapangan seperti itu, yang kena dia kan. Iya, ini satu ya. Maka wajib apapun risikonya, ya kan. Jadi kalau dibully ya udahlah. Itu saya pikir kan banyak orang suka, banyak orang tidak suka, kan wajar ya. Di belakangan akhirnya mereka saja mengerti juga Pak. Makanya mengerti. Kalau kita mengambil kebijakan yang benar, iya kan. Nah sekarang begini, saya sekarang andaikan dengan Bali. Apa kita posisikan sekarang SB itu mematikan pariwisata Bali. Itu dulu. Kan begitu. Sekarang ada apa? Oke, Pak Gubernur sekarang buka pariwisata Bali Desember karena banyak udah. Tiba-tiba katakanlah datang 1.000 wisatawan dengan membawa $100 masing-masing wisatawan. Berarti di Bali sudah beredar 1.000 kali 100 berapa dolar itu? Wah, $1.000. Nah sekarang yang 1.000 ini datang ke Bali, kemudian Januari, katakanlah tengah Januari pulang deh. Setelah pulang, kita terpapar 2.000. Iya kan? Terpapar 2.000. Nah terpapar 2.000 yang bertanggung jawab terhadap orang yang terpapar itu siapa? Pemerintah kan? Yang harus mengeluarkan uang untuk membiayai pertama swabnya, kedua pengobatannya, ketiga, dan yang 2.000 terpapar ini kemudian dia harus 14 hari paling tidak diam, tidak beraktivitas. Kira-kira kalau kita total-totalan secara ekonomi, ini kita bicara ekonomi lah, untung mana sih? Selain itu nama Bali juga hancur Pak. Otomatis untuk memulihkan zona merah ini perlu waktu lagi. Yang tadinya mau dia datang menjadi tidak mau datang. Ini juga menjadi kampanye yang negatif. Bahkan sekarang kalau menurut saya langkah Pak Gubernur ini secara jangka menengah ini akan menjadi kampanye yang positif. Berapa ketatnya Bali menjaga daerahnya sebagai daerah pariwisata sehingga dia tidak mengizinkan orang datang untuk sementara, karena
kita tidak ingin juga wisatawan yang datang ke sini pulang-pulang dia membawa oleh-oleh penyakit COVID. Dan ini menjadi kampanye agar artinya kita perlu sabar. Ya kita juga maklumi bahwa ketika kondisi ekonomi yang sangat terpuruk, orang sudah mulai panik. Dan maaf ya Bu ya, walaupun secara tidak langsung saya sempat tanya-tanya pegawai hotel misalnya ya, gimana? Dia takut juga melayani tamu dan berinteraksi di tempat kerjanya. Dia juga merasa was-was juga. Was-was. Benar. Punya keluarga. Iya kan? Saya sempat untuk dapat tugas itu. Saya sempat tanya-tanya, kok mereka was-was loh. Mereka ketakutan juga, tapi karena tuntutannya harus bekerja dan harus melayani, ya mereka jalankan. Tapi dalam hati nah ini kondisi real yang terjadi. Tetapi apapun itu, tentu saya punya keyakinan sebuah kebijakan apabila dilakukan dengan baik dan benar, walaupun dia banyak cacian, nanti akan diuji kebijakan itu. Tapi kalau dibuat kebijakan seolah-olah dia manis, tapi itu syarat kepentingan, dia juga akan diuji dalam proses. Saya yakin itu. Makanya ketika kita sudah punya seorang pemimpin yang diperlukan keyakinan akan apa yang dia putuskan, kedua keberanian, dan yang ketiga harus siap-siap untuk tidak populer. Makanya saya katakan sering saya bergurau ya. Saya punya filosofi begini. Saya sering bergurau. Kalau mau jadi pemimpin, pasti banyak orang suka, tetapi banyak juga orang tidak suka. Pasti. Ya. Tetapi gimana caranya memelihara yang suka dan menjadikan orang yang tidak suka menjadi suka, itu bicara. Kalau Anda mau disukai oleh semuanya, silakan jualan es krim. Pasti orang suka. Baik, kalau itu saya kira sebetulnya banyak yang kalau udah ngobrol begini seharian juga nggak apa-apa. Dibatasi waktu, ya. Oke, lain kali kita ngobrol bidang lain lagi. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saudara-saudara sekalian, para sahabat yang kami banggakan, saya kira itu pertemuan kami dengan Pak Dr. Wisnu Mukti yang beliau banyak jabatan, banyak aktivitas juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam NBC Naryano Bali Channel. Terima kasih. Ya, terima kasih Beli, mudah-mudahan kita, dan saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol kayak gini sehingga kita bisa sharing Pak. Ya. Terima kasih. Salam dari saya untuk teman-teman NBC. Wow, ini keren nih. Saya bangga ini, ini orang yang kreatif punya NBC. Saya mau tiru lah nanti, mau belajar tuh beliau. Terima kasih. Oke Pak.